Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mmm, Perkenalkan nama saya Muhammad Abuzar Oktazar Hasibuan. Di sini pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Sistem Manajemen Basis Data dengan studi Kastus Sistem Rumah Kos, manajemen, seperti petugas, pembayaran, layanan, itu ya teman-teman ya. Oke, tujuan dari pembuatan sistem ini adalah untuk merancang, apa, untuk merancang dan mengimplementasikan sebuah basis data rasionalisasi yang dapat mengolah data pelanggan, terapis layanan, Dala dalam presentasi ini saya akan menjelaskan perancangan IRD, desain tabel, serta implementasi SQL yang meliputi perintah DDL, DML, dan query select join. Oke, pertama-tama kita harus membuat, database ya teman-teman ya. Teman-teman bisa klik di sini juga create, terus ini database, bisa dilihat database. Terus, dikarenakan saya sudah membuatnya, jadi saya akan memperjelaskannya saja ya teman-teman ya. Di sini database teman-teman bisa juga, kayak DB database, terus underscore, terus, misalnya teman-teman salon gitu kan, salon, DB underscore salon gitu ya. Nah, dikarenakan saya sudah membuatnya di sini ada database underscore rumah underscore kos, oke. Berikutnya di dalamnya ini ditentukan primary key, di dalamnya ini ada primary key, not null, mmm, unique key not null, dan, apalagi nih teman-teman, dan oh ini, dan cek, oke. Ini teman-teman bisa lihat, dan cek. Nah, agar data yang disimpan tetap valid dan konsisten ya teman-teman, harus ada wajib ini ya, oke. Mmm, ini adalah identitas fork and key ya teman-teman, untuk menghubungkan antar tabel. Nah, mohon maaf, kurang jelas ya saya menjelaskannya. Selanjutnya kita, ini create table, terus petugas, ini untuk membuat create table ya teman-teman, supaya hasil akhirnya itu ada tabelnya gitu kan. Terus ini ID pemilik, serial, primary key, nama pemilik varchar, not null, varchar 15, no HP, nomor HP ada 15, nama pemilik ada 100, email ada 100, nah gitu ya teman-teman. Nama petugas, ini petugasnya ada 100, varcharnya nomor HP, nah kamar kamar nih, nomor kamar, status kamar, BTW ini saya membuat judulnya itu kan rumah kos ya teman-teman. Nah, memperingatkan saja sih, nomor kamar, tipe kamar, harga, status kamar, ID pemilik, penyewa, ID penyewa, ini creatable kontrak, ada tanggal tanggal mulai sama tanggal selesai, status kontrak, nih, ID penyewa, ID kamar nih ya teman-teman, fork and key-nya, ID penyewa dan references, penyewa gitu ya. Dan terakhir ini create table pembayaran, ID pembayaran, ini ada tanggal pembayar, jumlah pembayarannya berapa gitu ya, metode pembayarannya pakai cash gitu, dana gitu kan, apa, maksudnya ba transfer gitu ya, teman-teman. Nah, di sini ada penyewa,
sama petugas gitu ya. Oke, berikutnya, selanjutnya itu untuk perintah select nih ya teman-teman. Perintah sorry sorry sorry, insert. Ah, agak ini saya mengerjakannya subuh-subuh nih teman-teman, agak-agak ini nih, sorry sorry sorry. Mmm, ini ada selanjutnya itu kita masuk ke perintah insert ya teman-teman, digunakan untuk memasukkan data awal ke dalam tabel. Nah, ini data-datanya Budi Santoso 08 Jakarta dan emailnya ya teman-teman. Nah, mmm, ya seperti ini ya teman-teman, supaya, kita tahu gitu di kamar berapa gitu ya, orang ini kosnya gitu. Nah, ini untuk unsur pemilik, ini untuk insert info petugas, nama-nama petugasnya dari mana, di sini ada insert ada insert kamar, A01, A02, single, ini ada yang VIP, ada single, ada VIP juga. Baik, berikutnya, mohon maaf ya teman-teman, setelah kalian sudah membuat ini, create table, nah kalian harus wajib run ya teman-teman. Nah setelah itu berikutnya kalian, mmm, se s seperti sebelumnya di-run juga satu persatu, biar dia langsung menampilkan data-data tersebut ya teman-teman. Nah ini kan saya membuat create table, nah itu menampilkan create table-nya, ini data-datanya yang di-insert, oke, agar, sistem dapat diuji dan ditampilkan melalui query select. Nah, oke, ini ya teman-teman tuh insert kontrak, ini 2004 bulan 1, tanggal 10 sampai bulan 12 tuh. Ini pembayaran 850, ya inilah seginilah ya teman-teman ya. Ini ada yang transfer, cash, kris, nah oke. Berikutnya adalah select from. Nah, selanjutnya untuk perintah select digunakan untuk menampilkan data dari tabel di dalam database. Select dapat, digunakan secara sederhana maupun dengan kondisi tertentu seperti nih, where, terus, like ini ya teman-teman ya, dan between ya, nih. Where harga between na and nah, oke. Ini berapa ya teman-teman? Harganya sejuta 1.000.000 nggak sih? 700 nih? Iya, 700 sejuta nih. Wih, gacor juga nih ya kosannya ya. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman, fungsi dari select from untuk melihat nih, untuk penyewaan ya teman-teman. Kita run, oke, kita lihat hasilnya. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman hasilnya untuk select from, penyewa. Nah, ini penyewanya ada namanya Doni, Ayu, Rizky, dan di sini nomor HP, ini alamatnya dari alamat sebelumnya, ini adalah tanggal masuknya, ini ada ID kamar, ini kamarnya lengkap ya teman-teman ya. Oke, berikutnya itu ada select from kamar, ya sama seperti tadi sih ya teman-teman. Nah, ini ada yang, tuh, ada yang VIP nggak sih? Oh oh iya, tipe kamarnya ini ada yang kosong terisi. Nah, ini penyewa, nama penyewa, oke kita lihat nama penyewanya udah ada 2, Rizky sama Rina, oke. Jadi untuk, perintah select ini, menampilkan data dari tabel di dalam database ya teman-teman.
Jadi ya seperti ini yang kalian bisa lihat. Nah, oke, berikutnya adalah perintah join. Digunakan untuk menggabungkan data dari beberapa tabel yang disaling berelasi dengan join data pelanggan ini ya, kok pelanggan sih? Kan penyewa. Nah, ini data kamar, ya ini data kamar itu ya teman-teman. Ditampilkan dalam satu hasil query yang saling terhubung. Oke, nih kita select ya teman-teman, sama penyewanya. Nah, ini nama penyewa, ini tadi, nomor kamar ya teman-teman, kita memakai inner join, memakai sistem join. Nah, ini ada nomor kamar A03, Doni di A03. Nah, oke. Berikutnya ada select ID penyewa, pembayaran form, dan having sum. Having sum ini, apa ya teman-teman having sum ini? Oh, coba kita run ya, coba kita run. Nah, oke kita run. Nah, oh sama, sama teman-teman, kayak inner join juga, cuman dia menampilkan total jumlah pembayarannya dan ini ID penyewanya ya teman-teman. Oke, sama aja sih seperti inner join, cuman inner join ini kan menampilkan kamar, ini jumlah pembayarannya. Nah, berikutnya perintah update. Digunakan untuk mengubah data yang sudah ada di dalam tabel, misalnya mengubah harga layanan atau referensi. Oke, ini mengubah, mmm, kamar atau itu ya teman-teman, reservasi. Up, nah ini kalau kita mau mengubah data kamarnya di sini ya teman-teman. Nah, ini bisa diupdate lagi, terus ada yang bisa juga delete. Ini ya teman-teman ya, coba kita tes. Nah, sukses, oke. Bisa ya teman-teman. Oke, berikutnya itu ada perintah delete. Digunakan untuk menghapus data yang tidak diperlukan lagi dari tabel agar data tetap rapi dan relevan. Nah, ini seperti ini ya teman-teman. Nih, mohon maaf, oh iya select 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 from. Nah, terus kita mau delete, delete kontrak. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman fitur delete. Oke, berikutnya, di sini saya mau menampilkan database-nya. Teman-teman bisa lihat dari crate ini yang sudah saya buat. Di sini, tutorialnya db_rumah_kos, diklik kanan, terus teman-teman cari IRD for database. Nah, ini dipencet, seingat saya tuh bisa di-refresh ya teman-teman. Nah, ini nih, di-refresh, F5, oke. Di-refresh juga bisa. Nah, terus IRD lebih fair aja lagi kalau di-refresh. Nah, ini menampilkan untuk tabel-tabelnya ya teman-teman. Ini ada publik, ini arahnya ke sini. Nih, teman-teman bisa lihat ya. Mohon maaf ya teman-teman agak kurang jelas ya saya menampilkannya. Karena kan dikarenakan saya sudah potong sih. Mudahan jelas ya di teman-teman yang ini menonton. Sorry banget nih. Nah, ini saya jauhin aja deh. Nah, biar teman-teman bisa lihat. Ini udah tertata rapi ya teman-teman yang sudah ini, yang sudah saya buat juga. Oke, itu saja yang saya, apa, presentasikan dalam video ini. Mohon maaf kurang jelas, mohon maaf juga kurang efisien untuk
mmm, berbagi pengalaman saya, mohon maaf juga atau ada kesalahan kata yang ini apa, saya ngomong berbelit-belit atau kurang jelas ya teman-teman, mohon maaf banget. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.